Di dalam retorika ceramah ada sihir. Jadi bukan pusulap merah doang. Bukan apa? Gus apa? Gus Samsudin. Bukan itu aja. Nah, ini fenomena Gus Samsudin ini juga PR buat Kiai NU karena pegangannya Samsul Ma'arif Kubro. Manbaul Hikmah, Khazinatul Asror. Ini kitab kalau dipegang sama ahlinya aman. Tapi yang megang dia jadi kacau. Ya, kacau juga jadinya. Ya. Aufa, ya ini punya sanadnya semua nih. Benar Kiai ya? Aneh gak salah kan? Wajahnya wajah-wajah wifik kan ini. Ya. Ini kitab-kitab biasa kita belajar dari lu, benar gak? Biasa kita ngaji. Di Jawa itu biasa. Bahkan ada di Sunan Derajat itu ada pesantren, Yai Walfur kalau salah namanya. Itu buka kajian Samsul Ma'arif pakai YouTube. Artinya ilmu ini bukan lagi ilmu rahasia, sudah diilmiahkan, sudah bisa dijelaskan. Cuma orang yang takut ketakutan, ya, yang nggak ngerti mengatakan ilmu-ilmu begini sihir. Jangankan begitu, ya. Pernah nggak lihat di video nama Ashabul Kahfi dihancurin pas lagi ruqyah? Pernah lihat? Pernah lihat nggak? Baru tahu ya. Jadi ada orang kesurupan, terus katanya jin yang di dalamnya, saya benci sama itu, ditunjuk sama dia. Ada nama Ashabul Kahf, tengahnya ada Kitmir. Akhirnya dihancurkanlah itu. Kok mau ya peruqyah dibohongin sama jin? Orang kesurupan itu belum tentu jin loh. Bisa jadi otaknya error. Orang kesurupan itu kebanyakan stres. Yang benar kesurupan itu kalau dia punya ilmu-ilmu aneh. Itu benar kesurupan, itu mengjin bersarang di badannya. Ya jari majrad dam. Ya inna syaitan ya jari majrad dam. Syaitan ngalir setiap darah. Nah, jadi teman-teman yang hobi-hobi ilmu-ilmu begitu ya, jangan ngambil ilmu itu kecuali min ahlihi. Kalau min ahli aman. Nah ini sayang nih kitabnya lagi diserang nih, ya. Diserang oleh Ustadz Fulan, ya saya nggak usah sebut nanti gunjingin orang. Baik. Nah ayat ini pembuka pengantar bahwa kajian-kajian atau haflah-haflah haul, insya Allah bagian daripada sunnah yang tersirat dalam hadis uzkurul maut, mengingat kematian. Tidak ada mati kecuali ada orangnya. Mengingat mati itu apa yang diingat? Orangnya bukan. Memang mati itu ada wujudnya. Betul ada wujudnya, tapi dia aradi. Ya, kalau belajar kitab akidah sifat 20, ada yang disebut jauhar, ada arad. Jauhar itu zatnya. Arad itu karakter atau sifatnya. Contoh nih. Kayak Syauqi ganteng nggak? Saya nanyanya bukan ke ibu-ibu ya. Ini aja deh, pinter. Pinter itu arad, karakter yang melekat. Di mana melekatnya pintar itu? Di tembok atau di orang? Orang. Atau di ini. Jadi kalau ininya numpuk 3, sorbannya itu orang pintar bukan? Keminter atau pintar beneran belum tahu kita. Ternyata pakai serban, pakai kopiah, pakai rida, pakai sarung, bukan alamatul zakat. Ciri-ciri orang pintar enggak. Ciri-ciri orang pintar nanti kalau berkalam ketahuan. Ya, maka salah kalau ada dai-dai supaya orang trust bajunya dibagus-bagusin, ya. Sorbannya nggak apa-apa, kita juga punya sanad serban kok ya. Ntar kalau ada masaknya saya pakai serban, antum jangan kaget. Ya, sekarang belum, sekarang masih pakai kopiah hitam ya, biar bid'ah. Ya. Nah, jadi gagah, ganteng, jelek itu arad namanya. Sama mati itu juga begitu. Sakit mati itu arad. Kalau orang sudah belajar mati sebelum mati, maka dia di saat kematian datang rasanya indah. Nah ini kalimat dua lafaz ini betul-betul menghibur ketika orang benar-benar membaca ayat ini. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati. Setelah mati tuwaffawna ujurakum. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal kiamah. Barulah ini terjemahan maknawinya. Kalau engkau ingin mendapatkan balasan yang sempurna, matilah dahulu. Itu sebabnya
Ahlullah, kekasih-kekasih Allah tidak pernah takut mati. Ya, bagi mereka hidup mati sama aja. Gak tahu kalau belakang saya ini udah siap mati belum Kiai? Ya. Orang kalau mati yang diingat apa? Kekasihnya. Nah, belajar mati itu memutus rasa cinta kepada selain Allah. Itu yang disebut mutu qabla an tamutu. Tar jamaah saya gimana? Tar pesantren saya gimana? Tar. Nah, itu hilang semua. Itu yang disebut mutu. Nah, dulu kami kalau talqin zikir dan baiat thariqah, kiai saya, mursyid saya agak ngeri. Kami disuruh mandi tengah malam jam 12, disuruh tidur ngadep ke kiblat, terus dikapanin. Bukan dikapanin sih ya, kain kapan dijadiin selimut, suruh zikir sampai subuh. Jadi nggak boleh tidur, ketiduran boleh. Jadi kalau zikir itu benar ketakutan kita, menggigil. Subuh baru ditalkin, nangis semua. Sekarang kan minta rukhsah semua antum ya. Kiai, talkin dong, enak amat kayak obral. Tapi kiai sekarang alhamdulillah, karena semua kiai baik-baik hati. Orang datang talkin semua ya. Saking baiknya kiai zaman now. Dulu mana ada begitu. Kita nggak bisa begitu dulu sama guru-guru kita. Sulit mendapatkan permata zikir, karena di situ belajar mati. Ya. Bahkan ada satu mursyid saya, ya, dulu latihannya dikubur dia. Bisa sehari, bisa 2 hari. Coba bid'ah nggak tuh? Bid'ah nggak tuh? Kan kalau ada sekarang orang begitu kan dianggap bid'ah, horor jadinya. Dimasukin ke dalam kubur, dibuatin liangnya, disuruh di situ tidur berhari-hari. Ada yang baru 5 menit nangis-nangis naik ke atas. Ya. Cuma kiai-kiai zaman now udah nggak begitu. Muridnya wiridan dikasih handphone. Maksudnya wiridnya diijazahkan lewat WA. Bener ya? Jadi sekarang orang-orang wiridan buka handphone. Soleh bener. Udah zaman sudah berubah. Maka thariqah karena artinya metode mesti diganti. Metodenya namanya tetap Naqsyabandi, namanya tetap Syazili, namanya tetap Syatari, namanya tetap Idrisi, tapi metodenya harus disesuaikan ya, supaya mutu qabla anta mutunya bisa diterima oleh khalayak hari ini. Semoga para kiai kita diilhami selalu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajar yang fresh ya. Amin ya rabbal alamin. Tabarukan dengan kitab yang dibaca oleh almarhum Syekh Kiai Haji Muhammad Sahih Ansari, namanya udah sahih ya. Kebayang kalau sahih kitab apa dong? Sahih Bukhari ya. Ada satu pasal yang mau saya baca di sini tentang hobi kiai NU baca hadis dhaif ya. Faslun ya. Bisanadina al-muttasil al-imam al-hafiz al-faqih al-mujtahid an-Nawawi qaddasallahu sirruhu qala fasl i'lam annahu yanbaghi liman balaghahu syai'un fi fadha'il al-a'mal ay ya'mala bihi walau marratan wahidah liyakuna min ahli. Hobinya Pak Kiai ini benar ya Pak Kiai ya? Ketahuilah, sepantasnya seyogyanya bagi siapa saja yang sampai kepadanya satu hadis meskipun dhaif dalam bab fadilah amal, agar ia beramal meskipun sekali, liyakuna min ahli, supaya dia tetap disebut ahlul hadis, ahlus sunnah, ahlu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka jangan heran ulama-ulama kita ahlus sunnah tidak masalah baca hadis-hadis dhaif. Yang penting hadisnya dijelaskan ya, hadisnya dijelaskan. Nah, ini zaman, mohon maaf para kiai tidak bermaksud menggurui anak-anak muda sekarang yang baru-baru hijrah. Pertanyaannya gimana? Dalilnya mana? Gitu kiai. Hadisnya sahih nggak? Disahihkan Albani nggak? Ya. Gimana? Ya, pasti gregetan nih kiai-kiai ini. Itu tidak dapat dijawab. Mang ente udah hafal alfiyah, nggak bisa begitu. Mang ente dengan jurumiyah, nggak bisa begitu.
Aneh udah 30 tahun di pesantren, nggak bisa digituin. Mesti disebutkan, betul ini hadis Sahih Bukhari dalam kitab ini. Bahkan sekarang lebih keren lagi, minta nomor dia. Biasanya kalau kita orang minta nomor ingatnya apa? Ya, togel. Sekarang canggih, nomor masuk ke kitab hadis. Padahal dulu kalau kita ngaji nggak ada tuh nomor. Bahkan dulu halaman nggak ada. Al-Quran kitab itu untuk nyambung dengan halaman berikut, di pojok bagian bawah disebutkan satu kata di halaman ujungnya yang ada di halaman berikutnya. Nggak ada halaman. Halaman numerik itu semua muncul dari penerbit zaman now. Maka beda penerbit, beda nomor, beda. Dulu saya ngaji di Menteng, ada satu masjid, udah jadi hotel sekarang tuh, nggak tahu tuh statusnya. Kita nyebutin Sahih Bukhari, kitab saya emang nggak ada nomornya. Kitab Darul Fikr yang kuning zaman-zaman dulu, ya kayak gini warnanya, ya, kitab kuning. Tiba-tiba di pojok dia nggak ikut ngaji sama kita, dari tadi main handphone mulu. Giliran kita nyebutin hadis, telinganya, nah, oh dia senang hadis. Jadi kalau udah qala Rasulullah, telinganya, wah ini untungnya mereka, bagusnya mereka. Langsung nanya, hadis berapa Tat? Tat murtad, ya kan? Saya bilang, di kitab saya nggak ada nomornya. Apa kata dia? Ente kalau nggak tahu bilang aja. Loh, kok ngegas nih orang? Pas berdiri, lah sarungnya kurang panjang ya. Bukan pakai sarung dia. Akhirnya kita maklum, kurang bahan, atas bawah kurang. Dari dulu kita cuma ngamalin matan, nggak ada ngapalin nomor, apalagi halaman, nggak ada. Itu bid'ah semua itu ya. Walaupun boleh, ya. Uji-uji kecerdasan mah boleh, tapi nggak perlu sebenarnya. Yang penting hafal hadis tuh. Bisa nggak? Waladhdallin amin. Surat 33 ayat 1 sampai 7. Allahu Akbar. Nggak bisa. Yang penting hafal ayatnya. Coba ya tanya nomor ayat yang dibaca sama ustadz kita yang baca, apa nggak tahu? Nomor berapa tadi? Tuh nggak tahu dia, pada hafiz. Berarti hafiznya sohe deh.